Di episode kali ini saya kedatangan tamu nih dari Rumi, Rumah Inspirit. Nah, ini dia, Claudia. Hai semuanya. Mau ngapain ya kira-kira di sini? Saya mau menjadi netizen kepo sebenarnya. Waduh. Sebelum bertanya itu dilarang, kita akan nanya-nanya ke Kak Bima sebenarnya. Jadi di sini udah ada kurang lebih 1000 pertanyaan ya, Kak. Wow. Tunggu tuh, emang 1000 ya? Iya. Bukannya lebih dari 1000? Nah, apakah kamu udah nonton episode sebelumnya? Kalau belum, kita ditonton ya. Dari 1000 pertanyaan ini, aku merangkum ada 4 sebenarnya. Wow. Yang banyak netizen kepo menanyakan nih. Yang pertama, apa sih manfaat dari menyajikan foto dan video yang bercerita untuk lembaga ataupun komunitas kita? Kan kalau yang kita tahu sekarang nih ya, kalau misalnya kita ngupload konten di sosial media, itu kan pasti mempercantik feeds. Oh pasti. Dan iya kan, dan menambah followers. Iya. Tapi selain itu menurut Kak Bima apa lagi sih, Kak? Selain itu, menambah rezeki kali ya. Menambah rezeki. Ya bener kan menambah Iya. rezeki. Ya jadi selain itu ya kalau misalnya kita membuat foto yang bercerita, khususnya buat lembaga-lembaga ya, dari hasil foto yang oke lah ya, maksudnya oke, pesannya oke, fungsinya oke, mungkin itu bisa kena bagi sebagian masyarakat ya, untuk bisa berempati, atau kadang-kadang juga foto yang bercerita itu bisa membuat perubahan loh, karena kan zaman sekarang tuh dikit-dikit apa-apa pasti orang nanya, ada fotonya nggak sih gitu. Kadang-kadang kita cerita doang nih sama orang pasti pengen bukti yang lebih kan, ada fotonya nggak, ada buktinya nggak, ada videonya nggak kan gitu ya. Atau misalnya untuk promosi kan bisa juga foto bercerita itu digunakan untuk promosi, bisa promosi suatu lembaga, bisa promosi produk atau promosi yang lainnya. Oke, nah ini menarik, Kak. Aku mau menggali di sebenarnya apa sih yang harus dimiliki orang ya, atau fotografer atau orang-orang yang tertarik untuk mengabadikan perspektifnya untuk gerakan sosial itu, tapi dia tidak boleh menunjukkan eksploitasi, dan itu juga bukan menunjukkan kesengsaraan kan. Itu bisa diambil dari angle apa, Kak? Saya banyak belajar di lembaga-lembaga, saya banyak motret beberapa lembaga yang akhirnya saya menemukan metode untuk motret dalam menyampaikan sebuah pesan yang bisa menjadikan cerita sesuatu yang bernilai. Kita jangan tadi explore kelemahannya aja, tapi kita berangkat dari explore kekuatannya. Jadi saya mau ngasih satu contoh ya. Ketika saya motret di daerah Ujung Kulon Banten, itu kan ada komunitas kumpulan dari perempuan kepala keluarga. Oh ya, peka. Tapi kita tidak mengangkat dari kesedihannya, maksudnya mereka kan kepala keluarga ditinggal suaminya dan segala macam. Kita tidak mengangkat dari itunya dulu. Tapi yang kita explore, kita foto itu kekuatannya mereka setelah ditinggal suaminya itu bagaimana. Dia bisa bekerja, dia bisa mandiri, dia bisa menghasilkan sesuatu. Itu dulu yang kita angkat ya kan. Hingga orang lain tuh kalau ngeliat jadi bilang keren ya dia gitu. Dengan kekuatannya mungkin orang lain bisa mikirnya, wah kalau misalnya saya bantu, misalnya saya donasikan, kekuatan yang rate-nya 50% bisa menjadi 70% nih, bahkan bisa menjadi 100%. Oke. Gitu sih kurang lebih. Ini juga banyak yang nanya nih, Kak. Ini paling banyak top question adalah kalau misalnya saya adalah seorang fotografer pemula nih. Ya, saya bergabung dalam komunitas yang baru banget terbentuk gitu. Nah, latihan-latihan apa sih yang misalnya saya lakukan untuk menajamkan insting ya bahasanya, untuk bisa menghasilkan foto-foto yang bercerita dan berdampak. Jadi gini, kalau buat pemula untuk melatih instingnya ya, yang pertama adalah sering jalan-jalan. Oke, harus dicatat teman-teman, sering jalan-jalan. Sering jalan-jalan. Karena kalau misalnya kita sering jalan-jalan, kita semakin banyak melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Nah, semakin banyak informasi ya yang kita dapat kayak gitu, itu melatih diri kita untuk melakukan hal yang baru. Terus abis itu yang pastinya kalau saya sih suka nonton film dokumenter. Nah, itu dari referensi film juga kita dapat insight, dapat inputan bagaimana kita menghasilkan suatu gambar dari perspektif yang berbeda gitu kan. Tidak hanya sekedar indah, tidak hanya sekedar insting yang oke, tapi dari perspektif yang berbeda.
sama sering-sering yang pastinya sering-sering motret, sering-sering pegang kamera. Kan megang kamera itu nggak hanya megang kamera profesional ya, maksudnya nggak hanya kamera mirrorless atau DSLR, tapi kita juga bisa sekarang kan megang handphone. Handphone itu kan udah ada kamera ya. Zaman sekarang handphone tuh udah keren-keren banget. Jadi teman-teman tuh bisa lebih sering megang kamera. Jadi coba dilatih kepekaannya, coba dilatih inisiatifnya untuk megang kamera, untuk motret. Kalau kita sering berpergian itu kan banyak hal yang tak terduga. Itu tuh yang ngelatih insting kita untuk mengambil kamera dan memotret. Menarik Gitu. banget. Sebenarnya kita masih banyak pertanyaannya, Kak. Cuma kita boleh ya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan lain Boleh, dari teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Kak Bima. Boleh langsung komen aja ya. Ya. Komen di postingan ini. Oke, komen yang menarik akan dapat hadiah tentunya dari Rumi. Oke, tapi pasti akan dijawab kok komennya nanti. Pokoknya komen aja mau nanya apa, pasti nanti dijawab ya. Boleh juga langsung DM ke IG-nya Kak Bima. IG-nya apa, Kak? IG-nya ada di sini nih. Ding 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 ding. Nanti boleh langsung tanya ke IG-nya Kak Bima. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan kita bikin video jawabannya ya. Oke, jadi terima kasih Claudia udah datang, udah gangguin. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi kata Claudia kalau misalnya mau tanya lebih lanjut bisa di DM atau bisa di komen ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah lihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada hal-hal yang yang pengen ditanyakan lebih atau teman-teman mau sharing juga, teman-teman bisa coba sharing di komen ya. Siapa tahu ada hal yang masih kurang gitu ya, masih kurang dan teman-teman bisa lebih tahu, teman-teman bisa coba komen di bawah. Oke, saya Bima Artoko. Saya Claudia. Terima kasih, sampai jumpa di kelas kolaborasi berikutnya. Dadah.